Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Dewa Abadi Zhang bagian 36. Tinggal bersama senior Duanmu. Ziqian meletakkan tangannya di gagang pedang dan menyerang. Dipenuhi zenki, 11 prasasti pedang panjang itu aktif secara bersamaan, memancarkan bilah cahaya ungu sepanjang 2 meter. Hosh! Dengan kilatan cahaya pedang itu langsung menembus Huang Yanchen. Ziqian adalah seorang jenius di antara para pembunuh, penglihatan, pendengaran, dan kecepatannya jauh melampaui rekan-rekannya. Dia tahu betul bahwa dia sedang menghadapi seorang prajurit Xuanbang, jadi dia harus membunuhnya dengan satu serangan, atau dialah yang akan mati. Huang Yanchen tidak pernah menduga reaksi keras Ziqian. Bahkan dengan pedang di tangannya yang hanya berjarak 3 inci dari jantungnya, dia masih sedikit tertegun. Itu hanya masalah menebas pintu. Apakah benar-benar perlu mempertaruhkan nyawanya? Bagaimanapun, Huang Yanchen adalah seorang prajurit Xuanbang, jauh lebih kuat daripada Ziqian. Dia dengan cepat mengulurkan 2 jari, menciptakan serangkaian ilusi. Kedua jari giok itu dengan erat menggenggam pedang Ziqian, melenyapkan seluruh kekuatannya menjadi ketiadaan. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membunuhku? Mata Huang Yanchen yang berbentuk almond dipenuhi rasa dingin, dan ia menjentikkan jari gioknya dengan ringan. Aliran ki menyembur dari ujung jarinya dan mengenai ujung pedang. Krak! Lengan Ziqian terasa sakit, retakan berdarah muncul di ruas-ruas jarinya, dan pedang di tangannya terlepas dari genggamannya, memakukannya ke dinding. Ziqian bahkan tidak bisa menangkis serangan Huang Yanchen. Zhang Ruoshen tahu ia harus menyelamatkan Ziqian, dan ia memilih saat yang tepat untuk menyerang. Tepat saat pedang Huang Yanchen baru saja dilepaskan, telapak tangan Zhang Ruoshen menghantam punggung Huang Yanchen. Bang! Pukulan telapak tangan sekuat tenaga menciptakan gelombang ki yang kuat yang menyebar ke segala arah. Namun, Huang Yanchen tetap berdiri tegak, tak bergerak. Angin sepoi-sepoi bertiup di punggungnya, melenyapkan kekuatan telapak tangan Zhang Ruoshen. Sungguh kuat. Sekali seorang prajurit Xuanbang berjaga, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkanku menyerangnya, aku tidak akan bisa melukainya sama sekali. Celahnya terlalu besar. Zhang Ruoshen mengedipkan mata pada Ziqian, menyuruhnya lari cepat. Ziqian menatap Zhang Ruoshen dengan sedikit khawatir, tahu bahwa Huang Yanchen akan menangkapnya dan Zhang Ruoshen seharusnya aman. Jadi, dia berubah menjadi bayangan ungu dan terbang keluar jendela. Yang tidak diduga Zhang Ruoshen adalah Huang Yanchen tidak mengejar Ziqian. Wajah Huang Yanchen dingin, dia memelototi Zhang Ruoshen dan berkata, "Dasar cabul, kau menggunakan trik yang sama lagi, apa kau pikir kau bisa menyerangku secara diam-diam?" Zhang Ruoshen menarik kembali telapak tangannya, segera mundur, dan berdiri di dekat jendela tempat Ziqian pergi, untuk mencegah Huang Yanchen terus mengejar Ziqian. Zhang Ruoshen tersinggung dengan julukan cabul. Ia berkata, "Kakak senior Huang, kau seharusnya mengerti bahwa aku tidak punya pilihan selain menyerangmu. Karena adik muda Zi sudah pergi, aku bukan tandinganmu. Jika kau ingin melaporkan hal ini kepada dekan, aku akan selalu ada untuk meminta maaf." Melihat kejujuran Zhang Ruoshen, Huang Yanchen merasa sedikit lebih baik. Tidak perlu melaporkan hal ini kepada dekan. Aku tidak senaif itu. Ingat, jangan bawa wanita ke Istana Bela Diri Naga mulai sekarang. Jangan merusak nama Istana Bela Diri Naga. Setelah berkata demikian, Huang Yanchen menghunus pedangnya dan pergi, meninggalkan Zhang Ruoshen yang terkejut. Dia membiarkan Ziqian pergi begitu saja. Zhang Ruoshen masih sedikit skeptis. Lagi pula, Ziqian adalah seorang pembunuh dari Sekte Dunia Bawah, dan Huang Yanchen adalah murid langsung Dekan Pengadilan Barat. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ziqian pergi? Kakak senior Huang, apakah kau sudah memutuskan untuk membiarkan kakak muda Zi pergi? Desak Zhang Ruoshen. Huang Yanchen berbalik dan berkata dengan nada dingin, "Karena aku tidak menangkapmu di tempat tidur hari ini, aku akan melepaskanmu. Jika ada kesempatan lain, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Setelah menyaksikan Huang Yanchen pergi begitu saja, Zhang Ruoshen tiba-tiba menyadari bahwa Huang Yanchen mengira ia dan Ziqian berzinah. Itu hanya kesalahpahaman. Syukurlah itu hanya alarm palsu. Zhang Ruoshen menghela napas lega. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, ia segera mengejar Ziqian. Ketika Zhang Ruoshen berhasil menyusulnya, Ziqian sudah hampir melarikan diri dari halaman barat. Jadi,
Zhang Ruoshen memberitahunya persis apa yang dikatakan Huang Yanchen. Mengetahui itu hanya kesalahpahaman, Ziqian menghela napas lega. Jika Huang Yanchen benar-benar menemukan identitasnya, ia tak punya pilihan selain melarikan diri dari halaman barat. Karena identitasnya masih utuh, ia tentu saja bisa pergi. Meninggalkan halaman barat hanya akan membangkitkan kecurigaan Huang Yanchen. Kakak senior Huang itu benar-benar punya imajinasi yang tajam. Lagi pula, kalaupun ada sesuatu yang terjadi antara kau dan aku, sepertinya itu bukan urusannya. Ziqian menatap Zhang Ruoshen dengan tatapan bingung. Zhang Ruoshen tampak sangat tenang dan berkata, memang ada kesalahpahaman kecil antara dia dan aku. Atau mungkin, itu bukan kesalahpahaman. Akulah yang mengecewakannya. Ziqian mencibir, kurasa itu bukan kesalahpahaman kecil. Lagi pula, kakak senior Huang adalah seorang pendekar Xuanbang. Kultivasinya sangat kuat. Dia tidak akan pernah mengambil tindakan sendiri untuk masalah sekecil ini. Meskipun wajah Ziqian tanpa ekspresi, ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Dia menambahkan, jika dia tidak benar-benar peduli padamu dan aku, dia tidak akan pernah gegabah menerobos masuk ke kuning nomor 1 dan mendobrak pintu kuning nomor 1. Zhang Ruoshen secara alami mengerti apa yang dimaksud Ziqian dan berkata, kakak senior Huang memiliki prasangka yang mendalam terhadapku. Wajar baginya untuk bersikap agresif. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Ziqian berbalik dan pergi, berkata tanpa menoleh ke belakang, hati-hati di bulan terakhir. Kepalamu milikku. Jangan mati di bawah pedang orang lain. Zhang Ruoshen menatap kepergian Ziqian dan raut wajahnya berubah serius. 3.300.000 koin perak bahkan akan menggoda seorang legenda seni bela diri dari alam surgawi. Kepala yang begitu berharga pasti akan menarik para pembunuh dari sekte dunia bawah untuk berebut mendapatkannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia masih bisa menghadapi seorang pembunuh ekstrem besar alam misterius, tetapi bagaimana jika seseorang mencapai kesempurnaan agung alam misterius, atau bahkan alam bumi? Pikiran Zhang Ruoshen terpikir, dan senyum tersungging di wajahnya. Kembali ke istana bela diri naga, Zhang Ruoshen melihat loteng tempat tinggalnya, yang terdaftar sebagai kuning nomor 1, telah runtuh. Huang Yanchen sebelumnya telah menghancurkan pintu dan 2 pilar dengan pedangnya, dan bangunan yang sudah goyah dan runtuh kini menjadi puing-puing. Hitam, ikuti aku ke misterius nomor 1. Zhang Ruoshen, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan menuju misterius nomor 1. Si hitam mengikuti Zhang Ruoshen, berjalan dengan 2 kaki, sebuah buku tebal terselip di antara kaki depannya. Duanmu Xingling terkejut mengetahui niat Zhang Ruoshen. Kau akan tinggal bersamaku selama sebulan. Zhang Ruoshen tentu saja tidak bisa memberitahu Duanmu Xingling bahwa para pembunuh akan datang untuk membunuhnya dan bahwa ia sedang mencari perlindungan padanya. Zhang Ruoshen tersenyum kecut dan berkata, kakak senior Huang baru saja menghancurkan kuning nomor 1. Aku sekarang tunawisma, jadi aku tidak punya pilihan selain tinggal bersama kakak senior Duanmu untuk saat ini. Aku hanya ingin tahu apakah kakak senior Duanmu bersedia menerimaku. Mata Duanmu Xingling menyipit, dan ia sangat gembira. Ia berpikir dalam hati, saudari Chen mengusir si cantik mahasiswa baru itu, tetapi akulah yang mendapat kesempatan. Siapa yang dekat dengan air akan mendapatkan bulan terlebih dahulu. Saudari Chen, aku akan menerima pangeran tampan yang datang ke pintuku. Ya, aku menerimamu. Duanmu Xingling membawa Zhang Ruoshen masuk ke misterius nomor 1. Misterius nomor 1 cukup luas, dan Duanmu Xingling segera membersihkan kamar di sebelahnya. Zhang Ruoshen, kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan tinggal di sebelah. Mulai sekarang, kita harus lebih banyak membahas seni bela diri. Tingkat seni bela diriku mungkin lebih tinggi darimu, tetapi ilmu pedangmu lebih tinggi. Jika aku punya waktu, aku pasti akan meminta nasihatmu tentang ilmu pedang. Ngomong-ngomong, apa kau tidak perlu membawa barang bawaanmu? Zhang Ruoshen tersenyum dan berkata, aku membawa semuanya. Di bawah tatapan Duanmu Xingling yang tercengang, Zhang Ruoshen mengambil setiap barang bawaan dari kristal ruang dan waktu dan meletakkannya di dalam kamar. Harta karun ruang spasial. Duanmu Xingling menatap kristal ruang dan waktu di tangan Zhang Ruoshen, takjub sekaligus iri. Setiap harta karun ruang spasial tak ternilai harganya. Ini hanya harta karun ruang. Zhang Ruoshen tersenyum tipis, tampak acuh tak acuh. Jika kakak senior Duanmu menginginkannya, aku bisa memberimu satu. Apakah kau punya harta ruang spasial lainnya? Duanmu Xingling bahkan lebih terkejut, matanya yang indah terbelalak lebar. Ia merasa Zhang Ruoshen sedang menipunya. Pertama,
Seorang pendekar saja sudah luar biasa bisa memiliki satu harta ruang spasial, jadi bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan yang kedua? Kedua, harta ruang spasial begitu berharga, bagaimana mungkin ia diberikan begitu saja? Zhang Ruoshen tersenyum misterius dan berkata, kakak senior Duanmu, kau mau cincin ruang spasial atau gelang ruang spasial? Duanmu Xingling mengerti arti di balik kata-kata Zhang Ruoshen. Mungkinkah ia benar-benar memiliki lebih dari satu harta ruang spasial? Duanmu Xingling menatap tajam ke mata Zhang Ruoshen, seolah mencoba memastikan kebenaran kata-katanya. Melihat Zhang Ruoshen tampak serius dan tampaknya tidak menipunya, ia tersenyum cerah dan berkata, kalau bisa, aku ingin gelang ruang spasial. Bisakah kau benar-benar menyulap harta ruang spasial lain dari ketiadaan? Kakak senior Duanmu, datanglah menemuiku lagi malam ini, dan aku akan memberimu gelang giok ruang spasial, kata Zhang Ruoshen. Lagi pula, ia telah berlindung pada Duanmu Xingling, dan bahkan mungkin membutuhkan bantuannya melawan para pembunuh. Zhang Ruoshen merasa itu adalah haknya. Sebuah gelang giok ruang spasial, bagi Zhang Ruoshen, hanya membutuhkan waktu sesaat untuk disempurnakan. Namun bagi Duanmu Xingling, gelang itu adalah harta yang tak ternilai. Setelah Duanmu Xingling pergi, Zhang Ruoshen mulai menyempurnakan gelang giok ruang spasial tersebut. Pertama, ia mengeluarkan sebuah gelang giok berkualitas tinggi dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, Zhang Ruoshen mengukir 8 inskripsi spasial dasar pada gelang tersebut. Hanya dalam seperempat jam, ke-8 inskripsi tersebut berhasil diukir. Cincin ruang spasial yang disempurnakan Zhang Ruoshen sebelumnya hanya memiliki volume internal 12 meter kubik. Dengan tingkat kultivasinya yang meningkat 2 alam minor, volume internal gelang giok ruang spasial yang disempurnakannya kali ini mencapai 24 meter kubik, 2 kali lipat ukuran cincin giok ruang spasial ciptaannya sebelumnya. Zhang Ruoshen berpikir sejenak dan memutuskan, karena ia akan memurnikan artefak ruang spasial, ia mungkin perlu memurnikan beberapa lagi. 1 jam kemudian, ia telah mengukir 2 gelang penyimpanan dan 2 cincin penyimpanan lagi, masing-masing dengan volume internal 24 meter kubik. Ia memasuki ruang dalam kristal ruang waktu, menempatkan 3 gelang penyimpanan dan 2 cincin penyimpanan ke dalam tungku pemurnian, dan mulai memurnikan. Saat senja tiba, ketika Duanmu Xingling kembali ke kamar Zhang Ruoshen telah berhasil memurnikan kelima artefak ruang spasial tersebut. Duanmu Xingling mengenakan gaun biru pucat yang menjuntai hingga ke kaki. Bahu dan punggungnya dibalut bulu-bulu putih berkilauan burung liar. Pita sutra seputih salju diikatkan di pinggang rampingnya, memberinya penampilan yang mewah dan elegan. Ia memiliki rambut hitam panjang, kulit bening, bulu mata lentik, bibir kemerahan, leher ramping, dan sosok yang menggairahkan. Wajahnya seperti gadis berusia 13 atau 14 tahun, tetapi tubuhnya lebih montok daripada gadis berusia 20 tahun. Ia sungguh cantik memukau. Ia tampak baru saja mandi ketika tiba di kediaman Zhang Ruoshen. Zhang Ruoshen membuka pintu dan disambut oleh aroma samar. Ia juga kagum pada Duanmu Xingling yang berdiri di luar. Ia bertanya, kakak senior Duanmu, mengapa kau berpakaian begitu indah? Bukankah wanita suka berpakaian indah? Siang hari, kita hanya boleh mengenakan seragam bela diri yang ditetapkan oleh akademi. Tidak bisakah kita berpakaian indah di malam hari? Duanmu Xingling bertingkah jenaka. Ia meletakkan tangannya yang lembut di bahu Zhang Ruoshen, sengaja menggodanya. Adik muda, menurutmu kakak senior cantik? Zhang Ruoshen menjawab, cantik. Lalu menurutmu siapa yang lebih cantik, kakak senior Duanmu atau adik muda Zi? Duanmu Xingling mengerucutkan bibirnya pelan, memperlihatkan tatapan memelas. Keduanya cantik, kata Zhang Ruoshen. Harus diakui, kakak senior Duanmu ini benar-benar sucubus kecil, dengan pesona yang mampu menggoda pria untuk melakukan kejahatan. Zhang Ruoshen tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi ia meraih tangan Duanmu Xingling yang berada di bahunya, mengeluarkan sebuah gelang giok ruang spasial transparan, dan meletakkannya di tangan Duanmu. Ia tersenyum dan berkata, kakak Duanmu, ini gelang giok ruang spasial untukmu. Kau bisa menyuntikkan energi sejatimu ke dalam gelang giok ruang spasial ini untuk membuka ruang di dalamnya. Meskipun Duanmu Xingling telah siap secara mental, ketika ia memegang gelang giok ruang spasial itu, rasanya masih sedikit tidak nyata. Apakah ini benar-benar harta karun ruang spasial? Duanmu Xingling mengambil gelang giok ruang spasial itu, menyuntikkan energi sejatinya ke dalamnya, dan benar-benar merasakan ruang luas di dalamnya.
Meskipun gelang giok ruang spasial ini tidak seperti harta karun ruang spasial legendaris yang dapat menampung alam semesta dan membentuk dunia kecilnya sendiri, gelang ini lebih dari cukup untuk menyimpan harta pribadi. Bagi seorang pejuang, gelang itu tetaplah harta yang tak ternilai harganya. Duan Mu Xingling menyelipkan gelang giok ruang spasial itu ke pergelangan tangannya, mengelusnya berulang kali. Mata indahnya berbinar-binar, jelas-jelas terpesona olehnya. Ia berkata dengan lembut, "Adik muda, ini adalah harta karun ruang spasial. Meskipun peringkatnya rendah, pasti akan menjadi komoditas yang laris jika dijual. Harganya bisa mencapai setidaknya 500.000 koin perak. Jika dua legenda bela diri dari alam surgawi secara bersamaan menginginkannya dan saling menawar, harganya bahkan bisa mencapai 5 juta koin perak. Apakah kau benar-benar bersedia memberikannya kepadaku?" Zhang Ruoshen berdiri tegak, sikapnya berwibawa dan elegan, seperti seorang pangeran. Ia tersenyum, "Ini hanya gelang penyimpanan. Bagiku, ini tidak berharga." Auranya bukan hanya aura seorang pangeran di kehidupan ini, melainkan aura putra Kaisar Ming di kehidupan sebelumnya. Auranya anggun bak angin musim semi, berwibawa namun tenang, percaya diri namun bersahaja. Sesuatu yang tak pernah bisa diraih oleh pangeran biasa di prefektur. Duan Mu Xingling menatap Zhang Ruoshen, menggelengkan kepala, dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Kakak senior takkan menerima gelang giok interspatialmu dengan sia-sia, jadi kuberikan setetes cairan sejati semi suci ini kepadamu." Duan Mu Xingling mengeluarkan sebuah botol giok kecil yang indah dan menyerahkannya kepada Zhang Ruoshen. Botol giok itu masih membawa aroma samar tubuhnya. Mata Zhang Ruoshen berbinar, dan ia tak menolak serta menyimpan cairan sejati semi suci itu. Cairan sejati semi suci adalah harta yang sangat berharga baginya sekarang. Nilai setetes cairan sejati semi suci masih jauh lebih rendah daripada nilai gelang giok interspatial ini. Duan Mu Xingling sedikit mengernyit dan berkata, "Sekalipun kakak senior berutang budi padamu kali ini, jika kau menemui masalah di halaman barat nanti, beritahu saja kakak senior. Siapapun yang berani menjadi musuhmu, akulah yang akan membunuhnya terlebih dahulu." Zhang Ruoshen tahu bahwa, hingga saat ini, Duan Mu Xingling benar-benar menganggapnya sebagai teman. Sebelumnya, mereka hanyalah teman sekelas dengan hubungan yang cukup akrab. Duan Mu Xingling sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Satu hal lagi. Lusa pagi, Istana Kekuatan Ilahi akan dibuka sebentar selama 1 jam. Jangan sampai terlewat." "Terima kasih, kakak senior," kata Zhang Ruoshen. Senyum Duan Mu Xingling sungguh indah, dan semakin ia menatapnya, semakin ia menyukainya. Mereka semua adalah pangeran, jadi mengapa pangeran-pangeran lain begitu berbeda darinya? Istana Kekuatan Ilahi hanya dibuka sebulan sekali, hanya 1 jam setiap kalinya. Siswa lain tidak memiliki kesempatan untuk berlatih di sana. Hanya siswa baru peringkat teratas di setiap angkatan yang berhak, Duan Mu Xingling mengingatkan Zhang Ruoshen sebelum pergi. Setelah Duan Mu Xingling pergi, Zhang Ruoshen bergumam dalam hati, Istana Kekuatan Ilahi pastilah tempat Akademi Wuxi mengembangkan bakat-bakat terbaiknya. Bakat-bakat terbaik menikmati sumber daya yang jauh lebih banyak daripada siswa biasa. Selama mereka dapat mengembangkan bakat-bakat terbaik, betapapun berharganya sumber daya pelatihan, Bang Wuxi akan membagikannya. Misalnya, cairan sejati semi suci, di faksi-faksi kuat lainnya, itu adalah komoditas berharga. Namun di Akademi Wuxi, bahkan murid istana terluar dengan peringkat terendah pun bisa mendapatkan setetes setiap tahunnya. Kekayaan dan kekuasaanlah yang menentukan. Zhang Ruoshen menatap setetes cairan sejati semi suci di tangannya, raut wajah gembira. Ia membuka botol giok kecil itu, dan aroma samar terpancar darinya, memenuhi seluruh ruangan. Untuk mencegah khasiat obat cairan sejati semi suci bocor, Zhang Ruoshen segera melepaskan domain spasial, membatasi uap obat yang bocor hingga radius 3 meter. Setelah mencapai alam misterius akhir, domain spasial itu menjadi lebih kuat, mencakup area seluas 50 meter. Zhang Ruoshen menghirupnya perlahan, menarik semua cairan sejati semi suci yang bocor ke dalam tubuhnya. Pah! Tulang dan otot Zhang Ruoshen bergetar, menghasilkan suara letupan halus. Energi sejati di 36 meridiannya mengalir deras, berputar dengan liar, menyalurkan khasiat obat cairan sejati semi suci ke seluruh tubuhnya. Kekuatan obat cairan sejati semi suci mengalir ke seluruh tubuhnya, dan Zhang Ruoshen merasakan meridiannya menjadi lebih fleksibel. Hanya menghirup sedikit energi obat saja sudah membawa manfaat yang luar biasa. Jika aku meminum setetes penuh cairan sejati semi suci,
seberapa kuat tubuh bela diriku. Zhang Ruoshen dengan bersemangat memasuki ruang dalam kristal ruang waktu dan menelan setetes cairan sejati semi suci. Begitu ia menelan cairan sejati semi suci, udara yang sangat dingin keluar dari perutnya, menyebabkan Zhang Ruoshen gemetar. Lapisan es terbentuk di kulitnya. Es terus menebal, dan setelah setengah jam, Zhang Ruoshen sepenuhnya membeku di dalam kristal es setinggi 2 meter. Zhang Ruoshen duduk bersila di tengah kristal es, matanya terpejam, tangannya bertumpu di lutut. Ke-36 meridian di tubuhnya aktif secara bersamaan, terus-menerus menyerap kekuatan obat dari cairan sejati semi suci. Sehari kemudian, setetes cairan sejati semi suci terserap sepenuhnya ke dalam Ki Murni Giok Zhang Ruoshen. Seiring Ki Murni Giok mengalir, kekuatan obat dari cairan sejati semi suci mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin di tubuhnya menghilang, digantikan oleh rasa panas, seolah-olah ada bola api di perut, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar. Kristal-kristal es di tubuh Zhang Ruoshen mulai mencair, berubah menjadi air es, yang akhirnya menguap karena panas. 2 hari berlalu. Kondisi internal Zhang Ruoshen kembali normal, tetapi kulitnya memancarkan cahaya putih samar. Seluruh tubuhnya diselimuti ki sejati, dan helaiannya terus mengalir keluar masuk pori-porinya seperti ular roh. Pada hari keempat, Zhang Ruoshen akhirnya berhasil menyempurnakan setetes cairan sejati semi suci. Meridiannya menjadi lebih luas, dan bahkan kapasitas danau Qi-nya meningkat sekitar 1/10. Para pendekar dari alam yang sama biasanya memiliki danau Qi dengan ukuran yang sama. Namun, mengonsumsi cairan sejati semi suci meningkatkan danau Qi mereka. Ini berarti Qi Zhang Ruoshen lebih dalam daripada pendekar lain di alam yang sama, memungkinkannya untuk menyimpan lebih banyak Qi. Orang-orang seperti Duan Muxingling dan Huang Yanchen menerima hampir 10 tetes cairan sejati semi suci setiap tahun untuk meningkatkan fisik mereka. Jumlah Qi yang dapat mereka simpan di danau Qi mereka tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada para pendekar kesempurnaan agung alam misterius lainnya. Zhang Ruoshen telah menuai manfaat yang luar biasa hanya dengan memurnikan setetes cairan sejati semi suci. Tulang, otot, dan organ dalamnya telah ditempa, dan Zhang Ruoshen dapat dengan jelas merasakan kekuatannya semakin kuat. Kultivasinya juga meningkat pesat, dan ia kini tak jauh dari kesempurnaan alam misterius akhir. Cairan sejati semi suci memang harta yang berharga. Seandainya saja aku bisa mendapatkan lebih banyak. Zhang Ruoshen menghela napas panjang, anggota tubuh dan tulangnya terasa rileks. Alasan Zhang Ruoshen mampu memurnikan setetes cairan sejati semi suci hanya dalam 4 hari adalah karena ia memiliki 36 meridian, yang memungkinkannya memurnikannya jauh lebih cepat daripada prajurit lain. Prajurit lain di alam misterius akhir akan membutuhkan setidaknya 20 hari untuk memurnikan setetes cairan sejati semi suci sepenuhnya. Zhang Ruoshen menghitung waktu dan melihat bahwa istana kekuatan ilahi hampir terbuka, maka ia segera keluar dari ruang dalam kristal ruang waktu dan menuju ke istana kekuatan ilahi. Hari masih pagi, tepat ketika langit mulai terang. Di luar istana kekuatan ilahi, 8 murid muda berkumpul, 6 di antaranya perempuan dan hanya 2 laki-laki. Ke-8 murid ini adalah mahasiswa baru terbaik di pengadilan barat selama bertahun-tahun. Zhang Ruoshen adalah murid ke-9 dan terakhir yang tiba di luar istana kekuatan ilahi. Selain Zhang Ruoshen, yang terlemah dari 8 murid lainnya telah mencapai kesempurnaan agung alam misterius, Sueling, mahasiswa baru terbaik tahun lalu. 7 murid lainnya semuanya telah mencapai kesempurnaan agung alam misterius. Mahasiswa baru terbaik tahun ini adalah Zhang Ruoshen, tahun lalu adalah Sueling, 2 tahun lalu adalah Yuqi Tianchong, 3 tahun lalu adalah Duan Muxingling, 4 tahun lalu adalah Luo Suihan, dan 5 tahun lalu adalah Huang Yanchen. Yuqi Tianchong juga seorang jenius muda yang luar biasa. Hanya dalam 2 tahun di Akademi Wuxi, ia telah mencapai kesempurnaan agung alam misterius, mengejutkan banyak tetua. Ada murid laki-laki lain, Mu Tuozi, yang telah menjadi mahasiswa baru terbaik 9 tahun sebelumnya. Ia telah berada di kesempurnaan agung alam misterius selama 6 tahun. Ia kini berusia 29 tahun. Jika ia tidak mencapai alam bumi sebelum berusia 30 tahun, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi murid istana dalam di Akademi Wuxi. Transisi dari kesempurnaan agung alam misterius ke alam bumi merupakan titik balik yang besar, dan banyak individu berbakat yang dulunya sangat cepat dalam kultivasi dapat terperangkap di alam ini selama 10, 20, atau bahkan seumur hidup. Jadi, bukan karena bakat Tuo Musi rendah, melainkan karena menerobos ke alam bumi sangatlah sulit.
Zhang Ruoshen tiba di luar istana kekuatan ilahi dan memandangi 6 wanita dan 2 pria yang berdiri berjajar. Ia bergumam dalam hati, halaman barat benar-benar didominasi oleh wanita, dengan jumlah pria lebih sedikit daripada wanita. Melihat kedatangan Zhang Ruoshen, banyak yang hadir dipenuhi rasa iri dan cemburu. Mereka tidak bisa tinggal dengan 3 iblis wanita yang tinggal di istana bela diri naga. Lagi pula, kultivasi mereka begitu tinggi, siapa yang berani menentang? Namun, mereka semua menduduki peringkat pertama di antara para mahasiswa baru. Mengapa Zhang Ruoshen bisa tinggal di kamar nomor 1 kuning, istana bela diri naga, sementara mahasiswa baru lainnya diusir oleh 3 iblis wanita tersebut? Di antara mereka, Yuqi Tianchong adalah yang paling tidak puas, karena ia telah paling menderita. 2 tahun lalu, ia menduduki peringkat pertama di antara para mahasiswa baru dan memasuki istana bela diri naga dengan penuh percaya diri. Namun pada malam yang sama, Huang Yanchen mematahkan kakinya dan mengusirnya. Bahkan 3.000 poin prestasi yang diberikan sebagai mahasiswa baru diberikan kepada Huang Yanchen sebagai kompensasi. Ia menduga nasib Zhang Ruoshen akan lebih buruk daripada nasibnya sendiri, tetapi sebulan telah berlalu, dan Zhang Ruoshen masih tinggal di kamar nomor 1 kuning, seolah-olah ketiga iblis wanita itu tidak pernah mengganggunya. Bagaimana mungkin? Yuqi Tianchong bingung. Duanmu Xingling menyadari perubahan aura Zhang Ruoshen saat melihatnya, jadi ia bertanya, "Adik junior, apakah kau sudah memurnikan setetes cairan sejati semi suci itu?" Zhang Ruoshen mengangguk dan tersenyum, "Benar, sudah." Duanmu Xingling terkejut, matanya yang berbentuk almond dipenuhi rasa tidak percaya. "Hanya dalam sehari, kau berhasil memurnikan setetes cairan sejati semi suci. Bahkan dengan level Duanmu Xingling saat ini, butuh 2 hari untuk memurnikan setetes cairan sejati semi suci. Sekalipun Zhang Ruoshen berbakat, ia hanya berada di alam misterius akhir. Bagaimana mungkin ia bisa memurnikan cairan sejati semi suci lebih cepat darinya?" Duanmu Xingling tidak tahu Zhang Ruoshen memiliki kristal ruang waktu. Meskipun lebih dari sehari telah berlalu di dunia luar, Zhang Ruoshen sudah berkultivasi di dalamnya selama 4 hari. Zhang Ruoshen tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya setetes cairan sejati semi suci. Jika itu setetes cairan suci, tidak akan semudah itu untuk disempurnakan." Duanmu Xingling menatap Zhang Ruoshen seolah-olah dia monster. Pria ini telah memberinya begitu banyak kejutan dan kejutan. Berapa banyak rahasia yang masih dia sembunyikan. 9 orang itu diurutkan berdasarkan urutan mereka memasuki halaman barat. Karena itu, Yuqi Tianchong berdiri di samping Duanmu Xingling dan mendengar semua yang dikatakannya dan Zhang Ruoshen dengan jelas. Yuqi Tianchong tersenyum dan berkata, "Saudara muda Zhang, setahu saya, kau baru berada di halaman barat selama sebulan. Mustahil bagimu untuk menerima cairan sejati semi suci sebagai hadiah dari akademi. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkannya." Yuqi Tianchong juga sedikit iri pada Zhang Ruoshen. Lagi pula, bahkan ia telah diusir dari istana bela diri naga oleh Huang Yanchen dan Duanmu Xingling, sementara Zhang Ruoshen dapat tinggal dan berkultivasi di sana. Bagaimana mungkin ia tidak iri? Sueling tersenyum tipis dan berkata, "Setahu saya, hanya ada 2 cara bagi para murid untuk mendapatkan cairan sejati semi suci. Yang pertama, tentu saja, adalah setetes cairan sejati semi suci yang diberikan setiap tahun oleh akademi. Yang kedua adalah pergi ke pasar gelap, mencari seseorang yang familiar, dan membeli cairan sejati semi suci dengan harga tinggi. Mungkinkah kau punya seseorang yang familiar di pasar gelap?" Sueling berdiri di antara Yuqi Tianchong dan Zhang Ruoshen. Ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan wajah cantik dan senyum yang tak pernah pudar. Meskipun cukup cantik, ia masih kalah dari Duanmu Xingling dan Huang Yanchen. Kata-kata Sueling sungguh memilukan. Lagi pula, semua orang tahu hubungan antagonis antara rumah-rumah uang Wuxi dan pasar gelap. Jika Zhang Ruoshen memang membeli cairan sejati semi suci dari pasar gelap, ia pasti akan menimbulkan kecurigaan dari para petinggi akademi. Meskipun mereka tidak akan mengeluarkannya dari akademi Wuxi tanpa bukti, Zhang Ruoshen tidak akan pernah bisa terus berkultivasi di aula bela diri naga. Zhang Ruoshen tetap diam. Duanmu Xingling, yang berdiri di dekatnya, tampak tidak senang. Ia menatap Yuqi Tianchong dan Sueling, senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin. Ia bertanya, "Apa maksud kalian berdua? Apakah kalian mencurigai adik Zhang adalah agen pasar gelap?" Sueling sangat membenci Duanmu Xingling. Setahun yang lalu, Duanmu Xingling lah yang mengeluarkannya dari istana bela diri naga,
dengan alasan bakatnya terlalu rendah untuk memenuhi syarat pelatihan. Sueling tersenyum, kakak senior Duanmu, kau salah paham. Aku tidak pernah bilang adik muda agen pasar gelap. Aku hanya penasaran tentang asal-usul cairan sejati setengah suci milik adik muda. Lagi pula, cairan itu sangat berharga. Jika adik muda benar-benar bisa mendapatkannya dengan cara membeli, aku juga rela membayar mahal untuk membeli beberapa tetes darinya. Jelas Sueling masih menyimpan kecurigaan yang mendalam terhadap Zhang Ruoshen. Yuchi Tianchong berkata, adik muda, aku juga ingin tahu asal-usul cairan sejati semi suci milikmu. Bisakah kau menjual beberapa tetes kepadaku? Zhang Ruoshen menatap kedua orang yang berdiri di sampingnya dan tersenyum, karena kau sangat ingin tahu, akan kuberi tahu. Sebenarnya, setetes cairan sejati semi suci itu adalah hadiah dari kakak senior Duanmu. Jika kau ingin membelinya, cari saja kakak senior Duanmu. Yuchi Tianchong dan Sueling tercengang mendengar kata-kata Zhang Ruoshen. Mereka menatap Duanmu Xingling, jelas-jelas tidak percaya. Cairan sejati setengah suci itu sangat berharga. Bahkan Duanmu Xingling hanya bisa mendapatkan 8 tetes setahun. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan benda seberharga itu kepada seorang adik kelas yang baru saja memasuki halaman barat? Bukan hanya Yuchi Tianchong dan Sueling yang tak percaya, bahkan murid-murid lainnya pun tak percaya. Mereka semua menatap Duanmu Xingling. Duanmu Xingling tersenyum dan berkata, itu benar. Akulah yang memberikan setetes cairan sejati semi suci itu kepada adik muda Zhang. Mendengar ini, Yuchi Tianchong tampaknya akhirnya mengerti. Ia berpikir, pantas saja Zhang Ruoshen bisa mendapatkan pijakan di Istana Naga Bela Diri. Ternyata dia punya Duanmu Xingling sebagai pendukungnya. Duanmu Xingling bahkan memberinya cairan sejati semi suci. Hubungan mereka pasti luar biasa. Bagaimana mungkin Duanmu Xingling, dengan bakat luar biasa dan kecantikannya yang memukau, jatuh cinta padanya? Yuchi Tianchong semakin cemburu pada Zhang Ruoshen, berharap ia bisa menggantikannya. Huang Yanchen menarik Duanmu Xingling ke samping, tatapannya agak tajam saat ia berbisik, Xingling, kau tidak benar-benar jatuh cinta pada si cabul itu, kan? Duanmu Xingling tersenyum dan berkata, belum. Huang Yanchen sedikit kesal dan berkata, kau memberinya semua cairan sejati semi suci, dan kau masih berani menolaknya. Orang cabul itu berwatak buruk dan playboy. Kalau kau jatuh cinta padanya, kau akan menangis sejadi-jadinya nanti. Senyum Duanmu Xingling mengembang bak bunga pir. Ia mengangkat pergelangan tangannya yang ramping seputih salju dan menggoyangkan gelang giok ruang spasial di pergelangan tangannya di depan mata Huang Yanchen. Ia berkata, ini harta karun yang dia berikan padaku. Huang Yanchen merasa Duanmu Xingling tak berdaya. Ia mengulurkan jari dan menekan alis Duanmu Xingling, berkata, Xingling, dia memberimu gelang giok rusak dan kau sangat bahagia. Beri dia setetes cairan sejati semi suci. Jika dia memberimu sesuatu yang lebih berharga, bukankah kau akan ditipu ke tempat tidur olehnya? Bangun, jangan tertipu oleh orang cabul itu, oke? Apa maksudmu dengan gelang giok rusak? Duanmu Xingling memelototi Huang Yanchen dengan mata bulatnya. Ia melepaskan gelang giok ruang spasial dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Huang Yanchen, sambil berkata, salurkan kimu ke dalamnya dan lihat apakah ini gelang giok rusak. Tatapan Huang Yanchen dipenuhi rasa jijik. Ia sungguh tidak percaya Zhang Ruoshen bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada Duanmu Xingling. Ia mungkin hanya memberi artefak bela diri sejati tingkat rendah untuk pertahanan. Meskipun begitu, Huang Yanchen tetap menyalurkan ki-nya ke dalam gelang giok itu. Wow! Cahaya redup muncul di permukaan gelang giok. Ekspresi Huang Yanchen berangsur-angsur menjadi serius. Ia mengulurkan tangannya yang halus ke arah gelang giok itu, jari-jarinya menembus lingkaran cahaya dan memasuki ruang batin yang luas. Harta karun ruang spasial. Huang Yanchen benar-benar tercengang. Jika gelang giok ruang spasial itu tidak ada di tangannya, ia pasti mengira sedang bermimpi. Ia tidak pernah menyangka akan melihat harta karun ruang spasial seumur hidupnya. Apakah dia benar-benar memberimu gelang giok ruang spasial ini? Tanya Huang Yanchen dengan iri. Duanmu Xingling menyipitkan mata dan tersenyum, berkata, Saudari Chen, tolong kembalikan gelang giok ruang spasial itu kepadaku dulu. Huang Yanchen menggenggam gelang giok ruang spasial itu erat-erat, membelainya terus-menerus, sangat menyayanginya, dan dengan berat hati mengembalikan gelang giok ruang spasial itu kepada Duanmu Xingling. Saat ini, Huang Yanchen merasa sedikit getir. Melihat adik perempuannya yang baik hati di hadapannya, ia merasa sedikit cemburu dan berkata, Xingling, jangan pamerkan gelang giok ruang spasial ini.
Jika diincar oleh seseorang dengan motif tersembunyi, pasti akan menimbulkan masalah besar untukmu. Duanmu Xingling begitu cerdas sehingga ia secara alami merasakan emosi Huang Yanchen, jadi ia tersenyum dan berkata, setahu saya, Zhang Ruoshen memiliki lebih dari satu harta ruang spasial. Mata indah Huang Yanchen berbinar, dan ia berkata, benarkah? Duanmu Xingling berkata, kalau tidak, apa dia akan begitu saja memberiku gelang giok ruang spasial? Rasa cemburu di hati Huang Yanchen berangsur-angsur mereda, dan ia berkata dengan sedikit dingin, saya mengerti. Kau sengaja menunjukkan gelang giok ruang spasial ini kepadaku untuk pamer. Apa kau tidak takut aku akan merampokmu? Kenapa kau merampokku? Pergi saja rampok Zhang Ruoshen. Dengan hubunganmu dengannya, takkan ada masalah mendapatkan harta karun ruang spasial. Duanmu Xingling mengatakan ini dan mengerjap ke arah Huang Yanchen. Kemudian, ia kembali ke gerbang Istana Kekuatan Ilahi dan terus menunggu Istana Kekuatan Ilahi dibuka. Huang Yanchen memelototi Zhang Ruoshen, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum kembali berdiri di samping Duanmu Xingling. Zhang Ruoshen merasa ada yang janggal dengan tatapan Huang Yanchen, seolah-olah ia ingin melahapnya hidup-hidup. Ia bingung. Ia tidak memprovokasinya. Saat ini, 3 murid muda lainnya tiba di luar Istana Kekuatan Ilahi, Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong. Kenapa ada 3 murid baru lagi? Sueling menatap murid-murid yang mendekat, merasa tidak senang. Yuchi Tianchong mengerutkan kening dan berkata, bukankah hanya murid baru terbaik yang memasuki Istana Kekuatan Ilahi untuk berlatih setiap tahun? Apa yang mereka lakukan di sini? Zhang Ruoshen mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu. Meskipun Yuchi Tianchong dan Sueling adalah mahasiswa baru terbaik, mereka hanya berhasil melewati tingkat ketiga lantai 2 menara bela diri. Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong semuanya berhasil melewati tingkat pertama lantai 3 menara bela diri saat memasuki akademi. Meskipun ketiganya bukan mahasiswa baru terbaik, bakat mereka lebih kuat daripada separuh mahasiswa baru terbaik yang hadir, sehingga Akademi Wuxi secara alami dapat membuat pengecualian dan memasuki Istana Kekuatan Ilahi untuk berlatih. Termasuk Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong, jumlah murid istana luar yang berdiri di luar Istana Kekuatan Ilahi mencapai 12 orang, masing-masing merupakan talenta elit papan atas. Boom! Saat sinar matahari pertama menyinari atap Istana Kekuatan Ilahi, gerbang istana yang berat perlahan terbuka. Seorang wanita tua berjubah perak dan seorang pria tua berjubah emas muncul dari gerbang, berdiri di atas anak tangga batu putih 9 lantai, menatap ke bawah ke arah 12 prajurit muda di bawah. Wanita tua berjubah perak itu tampak berusia 80-an atau 90-an, membungkuk, menggenggam tongkat besi hitam. Alis dan rambutnya putih cemerlang, memberinya aura usia yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 2 wakil dekan pengadilan barat, wakil dekan Qinghua. Wakil dekan Qinghua berbicara dengan suara yang merdu. Saya wakil dekan pengadilan barat, Qinghua. Saya yakin para siswa dari angkatan sebelumnya sudah mengenal saya. Para siswa baru juga harus berkenalan sekarang. Menurut peraturan, Istana Kekuatan Ilahi dibuka sebulan sekali, dan hanya mahasiswa baru peringkat teratas setiap tahun yang boleh masuk dan berkultivasi selama 1 jam. Tahun ini sedikit berbeda. 4 mahasiswa baru pengadilan barat sangat berbakat, jadi mereka berempat boleh masuk ke Istana Kekuatan Ilahi untuk berkultivasi. Juga, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tetua Yue Jingchan, seorang tetua berjubah emas dari Istana Dalam. Semua siswa memandang ke arah tetua berjubah emas itu dengan kagum, membungkuk, dan berkata serempak, salam, Tetua Yue Jingchan. Di pengadilan barat, hanya dekan pengadilan barat yang boleh mengenakan jubah emas. Fakta bahwa Tetua Yue Jingchan, dari Istana Dalam, juga mengenakan jubah emas menunjukkan bahwa status dan kedudukannya setara dengan dekan pengadilan barat. Penatua Yue Jingchan tersenyum ramah dan berkata, pengadilan barat cukup bagus, dengan banyak murid berbakat. Tahun ini, khususnya, 4 murid berbakat muncul secara bersamaan, masing-masing melewati tingkat pertama lantai 3 menara bela diri. Di antara murid-murid baru dari 4 pengadilan luar, pengadilan barat berada di peringkat kedua tahun ini. Wakil dekan Qinghua juga tersenyum senang. Sebelumnya, murid-murid baru pengadilan barat hampir selalu berada di peringkat terakhir, tetapi tahun ini, beberapa murid berbakat muncul, mendorong mereka ke posisi kedua. Sebagai wakil dekan pengadilan barat, wajahnya secara alami berseri-seri. Pangeran Huoxing menegakkan dadanya, sedikit membungkuk, dan berkata sambil tersenyum, merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi murid istana luar Akademi Kota Wu.
Penatua Yue Jingchan melirik Pangeran Huoxing, tersenyum tipis, dan berkata, Anda mungkin belum tahu banyak tentang saya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya bukan seorang prajurit, tetapi seorang ahli formasi. Wakil Dekan Qinghua menambahkan, Penatua Yue Jingchan adalah kepala formasi di Istana Dalam. Kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat ke-39. Di Akademi Kota Wu, beliau adalah orang yang paling kuat dalam hal kekuatan mental. Para siswa di bawah terkejut. Ia benar-benar mengembangkan kekuatan mentalnya hingga tingkat ke-39. Sungguh luar biasa. Mereka hanya bisa mengaguminya. Penatua Yue Jingchan berkata, latihan Istana Kekuatan Ilahi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mental. Bagi para pendekar biasa, melatih kekuatan mental adalah buang-buang waktu dan tindakan bodoh. Namun, bagi para jenius sejati, mereka harus melatih kekuatan mental secara bersamaan. Misalnya, kalian adalah jenius sejati, jadi kalian harus melatih kekuatan mental. Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa akademi ini mengharuskan kalian berlatih kekuatan mental? Siswa tertua, Mu Tuozi, melangkah maju dan berkata, para jenius berlatih dengan cepat dan dapat meluangkan waktu untuk melatih kekuatan mental. Selama kekuatan mental mereka kuat, mereka dapat berspesialisasi dalam mempelajari formasi, alkimia, pemurnian senjata, dan penjinakan binatang buas. Yue Jingchan menggelengkan kepalanya sedikit, kurang puas dengan jawaban ini, dan berkata, kau menghabiskan terlalu banyak waktu berlatih kekuatan mental dan mempelajari terlalu banyak hal, jadi kau belum menembus alam bumi sampai sekarang. Mu Tuozi merasa sangat malu dan mundur selangkah. Huang Yanchen melangkah maju, posturnya tegak dan tegas. Ia berkata, mengembangkan kekuatan mental adalah untuk memungkinkan terobosan yang lebih mudah ke alam surgawi ekstrim di masa depan, atau bahkan ke alam semi-suci. Penatua Yue Jingchan mengangguk pelan, setuju, benar. Berkultivasi sebelum alam surgawi ekstrim tidak ada hubungannya dengan kekuatan mental. Namun, ada ambang batas untuk mencapai alam surgawi ekstrim, kekuatan spiritual harus mencapai tingkat ke-20. Banyak pendekar baru menyadari pentingnya kekuatan mental setelah mencapai kesempurnaan agung alam ekstrim bumi dan mulai mengembangkannya. Tetapi saat itu sudah terlambat. Mereka harus menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mengembangkan kekuatan spiritual mereka ke tingkat ke-20, dan bahkan mungkin mati tanpa mencapainya. Selain itu, semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin cepat pula kultivasinya di alam surgawi ekstrim. Bertahun-tahun yang lalu, Akademi Wuxi melakukan sebuah eksperimen. 2 orang berbakat, keduanya berusia 30 tahun, diberikan sumber daya dan lingkungan pelatihan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mental yang satu berada di tingkat 20, dan yang lainnya di tingkat 30. Jenius dengan kekuatan mental tingkat 20 menghabiskan waktu 5 tahun untuk menerobos ke tahap tengah alam surgawi ekstrim. Ia membutuhkan waktu 15 tahun lagi untuk menerobos ke tahap akhir alam surgawi ekstrim. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang jenius dengan kekuatan mental tingkat 30? Yuchi Tianchong berkata, semakin maju kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menerobos. Saya perkirakan seorang jenius dengan kekuatan mental tingkat 30 membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk menerobos dari alam surgawi ekstrim awal ke alam surgawi ekstrim akhir. Penatua Yue Jingchan menggelengkan kepalanya pelan. Sueling bertanya, paling tidak butuh 10 tahun, kan? Penatua Yue Jingchan menjawab, jenius dengan kekuatan spiritual tingkat 30 itu butuh 2 tahun untuk menembus tahap tengah alam surgawi, dan 3 tahun lagi untuk mencapai tahap akhir, dengan total hanya 5 tahun. Hah! Semua siswa yang hadir tercengang. Keduanya adalah jenius tingkat atas yang mencapai alam surgawi pada usia 30, tetapi yang satu membutuhkan 20 tahun, sementara yang lain hanya 5 tahun. Kesenjangannya sangat besar. Bisa dibayangkan kesenjangan itu akan semakin melebar di masa depan. Pada saat ini, semua orang yang hadir menyadari pentingnya mengembangkan kekuatan mental. Sebagai jenius, mereka harus mempertimbangkan jalan masa depan mereka. Namun, siswa biasa tidak perlu khawatir tentang itu, karena mereka mungkin tidak akan mencapai alam surgawi, apalagi jalan di atasnya. Pangeran Huoxing sangat gembira. Dia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang Beastmaster yang berbakat. Dia telah mengembangkan kekuatan mental sejak kecil dan telah mencapai tingkat ke-17. Pangeran Huoxing melirik Zhang Ruoshen dengan senyum sinis, seolah berkata, memangnya kenapa kalau kau berbakat? Kekuatan mentalmu jauh lebih rendah daripada milikku. Aku hanya akan melangkah lebih jauh di jalur kultivasiku nanti.
Tetua Yue Jingchan melanjutkan, karena semua orang sekarang memahami pentingnya kekuatan mental, berapa banyak dari kalian yang tahu bagaimana kekuatan mental bisa bermanfaat bagi kalian sekarang? Kali ini, semua orang terdiam. Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa kekuatan mental harus mencapai alam surgawi ekstrim agar efektif? Mungkinkah itu juga bermanfaat bagi para pendekar tingkat rendah? Bantuan seperti apa? Pemurnian senjata, alkimia, penjinakan binatang buas. Jelas, Tetua Yue Jingchan tidak merujuk pada semua ini, melainkan pada seni bela diri. Zhang Ruoshen melirik murid-murid lain. Melihat tidak ada yang tahu, ia merenung sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, para murid percaya bahwa semakin kuat kekuatan mental, semakin cepat seseorang dapat memahami alam yang lebih tinggi dari jalur pedang. Mata Tetua Yue Jingchan berbinar, menatap Zhang Ruoshen. Siapa namamu? Zhang Ruoshen, kata Zhang Ruoshen. Ekspresi Penatua Yue Jingchan tiba-tiba tercerahkan, dan ia tertawa terbahak-bahak. Sebelum saya tiba di pengadilan barat, dekanmu terus menyebutmu, mengatakan kau adalah anak ajaib yang langka di sini, menyombongkan diri setinggi langit. Setelah tiba, dekanmu sengaja memberitahuku bahwa kau telah mencapai tingkat lanjut pedang mengikuti pikiran, menyombongkannya hampir seharian. Awalnya aku tidak percaya, tetapi setelah bertemu denganmu, aku sedikit lebih yakin. Zhang Ruoshen, katakan padaku, tingkat kekuatan spiritual apa yang telah kau capai? Kekuatan spiritual Penatua Yue Jingchan begitu dahsyat sehingga, setelah sebelumnya menyalurkannya ke dalam tatapannya, 11 murid di bawah, yang semuanya takut untuk bertemu dengannya, segera menundukkan kepala mereka dengan bangga. Hanya Zhang Ruoshen yang tetap tenang di bawah tatapannya. Yue Jingchan sudah merasakan sesuatu yang luar biasa tentang pemuda ini, tetapi setelah mengetahui namanya, keterkejutannya tidak lagi menjadi masalah. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang dapat mencapai tingkat lanjut pedang mengikuti pikiran di usia 16 tahun memiliki kekuatan spiritual yang begitu lemah? Sebenarnya, Zhang Ruoshen tidak sepenuhnya yakin tingkat kekuatan spiritualnya. Ia hanya tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, ia telah mencapai level 32. Di kehidupan ini, setelah membuka segel bela diri ilahi ruang dan waktu dan mengalami resonansi para dewa saat mencapai alam tertinggi alam kuning, ia merasakan peningkatan kekuatan spiritual yang signifikan. Mengenai tingkat pastinya, ia tidak yakin. Ia baru akan tahu setelah mengujinya. Tentu saja, Zhang Ruoshen tidak akan memberitahu siapapun bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai level 30 atau lebih. Melihat semua orang menatapnya, ia berkata dengan nada tersirat, "Tetua, saya juga tidak yakin tingkatnya. Saya perkirakan sekitar level 25. Ketika Zhang Ruoshen selesai berbicara, tak seorang pun, kecuali Tetua Yue Jingchan, yang mempercayainya. Bagaimana mungkin ia bisa mengembangkan kekuatan spiritualnya hingga level 25 di usia semuda itu? Mungkinkah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri?" Huang Yanchen memelototi Zhang Ruoshen dengan tajam. Huang Yanchen telah memasuki istana kekuatan ilahi puluhan kali untuk berkultivasi, dan bahkan sekarang, kekuatan spiritualnya baru mencapai level 20. Bagaimana mungkin ia percaya bahwa kekuatan spiritual Zhang Ruoshen telah mencapai level 25? Pangeran Huoxing bahkan lebih tidak percaya, jadi ia tertawa dan berkata, "Zhang Ruoshen, siapapun boleh menyombongkan diri. Aku bahkan berani mengatakan bahwa kekuatan mentalku telah mencapai level ke-30, tetapi siapa yang akan percaya padaku? Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja." Zhang Ruoshen berkata dengan santai. Karena tidak ada yang percaya padanya, ia tidak repot-repot menjelaskan. Menurutnya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, ia tidak ingin semua orang tahu kekuatan mentalnya yang sebenarnya. Jika ia terlalu pamer, itu hanya akan menarik lebih banyak pembunuh. Mendengar kata-kata Zhang Ruoshen, Pangeran Huoxing merasa bahwa Zhang Ruoshen sedang menyombongkan diri. Jika memang begitu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya di depan semua orang? Pangeran Huoxing menangkupkan kedua tangannya, membungkuk kepada Tetua Yue Jingchan, dan berkata sambil tersenyum, "Tetua, saya sarankan agar sebelum memasuki istana kekuatan ilahi, semua murid yang hadir menjalani tes kekuatan mental. Dengan begitu, akan terlihat jelas siapa yang jenius dan siapa yang biasa-biasa saja." Penatua Yue Jingchan menyetujui usulan Pangeran Huoxing, berharap dapat menguji kekuatan para jenius muda Istana Barat. Tak lama kemudian, sebuah batu penguji kekuatan spiritual di bawah, diletakkan di atas rangka besi, dan dipajang di depan pintu masuk Istana Kekuatan Ilahi. Wakil Dekan Qinghua menatap kedua belas murid muda di bawah dan berkata,
semua orang harus mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam ujian kekuatan ini. Hanya dengan memahami kekuatan mental kalian, Penatua Yue Jingchan dapat membimbing pengembangan kalian dengan lebih baik. Sekarang, kita akan menguji kekuatan mental kalian berdasarkan usia. Mu Tuozi, kau yang tertua, jadi kau akan mengikuti ujian terlebih dahulu. Oke. Mu Tuozi yakin akan kekuatan mentalnya sendiri. 9 tahun yang lalu, ia telah menjadi murid istana luar istana barat, setelah meraih posisi teratas di antara para murid baru. Ia memiliki 12 kesempatan setiap tahun untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya di istana kekuatan ilahi. 9 tahun telah mencapai puncaknya, kekuatan spiritualnya mencapai tingkat yang luar biasa. Mu Tuozi, sosok berotot yang ditutupi otot-otot perunggu, berjalan ke batu penguji roh dan menekan telapak tangannya ke permukaannya. Wow! Lingkaran cahaya muncul di permukaan batu. 1 pola cahaya, 2, 3. Akhirnya, pola cahaya mencapai tingkat ke-24 sebelum berhenti. Mu Tuozi menyeka keringat di dahinya, melihat pencapaiannya sendiri sambil tertawa puas. Seperti yang diharapkan darimu, kakak senior. Kekuatan mentalmu sangat kuat. Kudengar kakak senior juga mengolah senjata dan menjinakkan binatang buas. Anda adalah pemurni senjata tingkat 2 sekaligus ahli binatang tingkat 2. Kekuatan mentalnya sungguh luar biasa. Tetua Yue Jingchan mengangguk pelan dan berkata, mengolah kekuatan mentalmu ke tingkat ke-24 sebelum usia 30 sungguh luar biasa. Jika kau tenang dan mencurahkan seluruh energimu untuk memurnikan senjata atau menjinakkan binatang buas, kau pasti akan menjadi pemurni senjata atau ahli binatang buas yang tangguh di masa depan. Kata-kata Tetua Yue Jingchan terasa seperti pujian sekaligus kritik keras terhadap Mu Tuozi. Bakat mental Mu Tuozi memang tak terbantahkan. Jika ia hanya fokus pada seni bela diri, ia pasti sudah mencapai alam ekstrim bumi sejak lama. Jika ia hanya fokus pada pengembangan senjata, ia pasti sudah mencapai tingkat pemurni senjata tingkat 3. Jika ia hanya fokus pada penjinakan binatang buas, ia pasti sudah mencapai tingkat master binatang buas tingkat 3. Namun, Mu Tuozi memiliki bakat luar biasa di ketiga bidang tersebut, dan ia berusaha keras untuk mengembangkannya sekaligus, sehingga ia tidak dapat mencapai tingkat tinggi maupun rendah. Mu Tuozi tentu saja memahami kritik Tetua Yue Jingchan dan dengan rendah hati bertanya, Tetua, jalan mana yang harus kutempuh mulai sekarang? Tetua Yue Jingchan menjawab, jalannya ada di depanmu. Pilihan ada di tanganmu. Aku hanya bisa memberimu beberapa nasihat. Jika kau ingin terus berlatih bela diri, kau harus meninggalkan penempaan senjata dan penjinakan binatang. Anggap saja itu sebagai hobi, tetapi jangan terlalu banyak mencurahkan energi untuk itu. Jika demikian, dengan bakatmu, awal tahun depan saat ujian eksplorasi reruntuhan menengah di Istana Dalam, kau seharusnya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam ekstrim bumi dan menjadi murid Istana Dalam. Mendengar ujian eksplorasi reruntuhan menengah, mata Mu Tuozi berbinar. Tak hanya Mu Tuozi, Huang Yanchen, Duan Muxingling, dan beberapa veteran lain yang telah bertahun-tahun mengabdi di Akademi Wuxi pun ikut gembira. Akhirnya, berita tentang ujian eksplorasi reruntuhan menengah pun tiba. Tetua Yue Jingchan melanjutkan, jika kau ingin menekuni jalur pemurnian senjata atau penjinakan binatang, dengan kekuatan spiritual tingkat 24-mu, kau sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dalam untuk berlatih. Aku bisa memperkenalkanmu kepada seorang tetua pemurni senjata sebagai gurumu, atau seorang tetua penjinak binatang sebagai gurumu. Mu Tuozi, apa yang akan kau pilih? Mu Tuozi mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah sudah bulat hatinya, lalu tersenyum, lapor kepada tetua, aku selalu ingin menjadi ahli bela diri. Jika aku ingin menembus alam bumi, aku seharusnya sudah memiliki kesempatan untuk menembus alam bumi 4 tahun yang lalu. Alasan mengapa aku mempelajari penjinakan binatang dan pemurnian senjata selama 4 tahun terakhir adalah karena aku sedang menunggu ujian eksplorasi reruntuhan tingkat menengah tahun depan. Karena reruntuhan tingkat menengah akan dibuka untuk Akademi Dalam pada awal tahun depan, tentu saja aku harus memilih jalur bela diri dan memasuki reruntuhan tingkat menengah dalam kondisi yang paling makmur. Penatua Yue Jingchan sedikit terkejut, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata, kau enggan menerobos alam bumi hanya karena ingin menunggu ujian eksplorasi reruntuhan tingkat menengah tahun depan. Benar, kata Mu Tuozi. Menerobos alam bumi adalah prestasi yang luar biasa, sehingga Akademi Wuxi mengadakan ujian eksplorasi reruntuhan tingkat awal setiap 2 tahun. Ujian eksplorasi reruntuhan tingkat awal ini pada dasarnya adalah ujian promosi. Hanya siswa yang telah mencapai kesempurnaan agung alam misterius yang berhak berpartisipasi.
Di dalam reruntuhan tingkat awal, siswa tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya kultivasi yang berharga, tetapi juga menjalani pelatihan yang berat. Banyak siswa yang terjebak di kesempurnaan agung alam misterius berhasil membebaskan diri melalui pelatihan ini, mencapai alam bumi, dan menjadi anggota Akademi Istana Dalam. Ujian eksplorasi reruntuhan tingkat awal diadakan setiap 2 tahun dan hanya terbuka bagi para pendekar yang telah mencapai kesempurnaan agung alam misterius. Ujian eksplorasi reruntuhan tingkat menengah, yang diadakan setiap 10 tahun, hanya terbuka untuk 10 siswa terbaik dari 4 akademi. Kesempatan ini bahkan lebih berharga, menawarkan hadiah yang lebih besar. Akibatnya, para talenta terbaik dari 4 akademi sengaja menekan kultivasi mereka untuk mengantisipasi ujian eksplorasi reruntuhan tingkat menengah. Zhang Ruoshen melirik Huang Yanchen dan Duan Muxingling dan berpikir, tidak heran hanya satu dari mahasiswa baru terbaik di Akademi Barat selama 10 tahun terakhir yang berhasil menembus alam bumi dan melanjutkan belajar di Akademi Dalam. Ternyata yang lainnya sedang menunggu ujian eksplorasi reruntuhan tingkat menengah. Zhang Ruoshen juga mempertimbangkan apakah ia harus melamar. Lagi pula, jika ia melewatkan kesempatan ini, ia harus menunggu 10 tahun lagi. Mu Tuozi turun. Murid kedua yang menguji kekuatan mentalnya adalah mahasiswa baru terbaik dari 7 tahun lalu, bernama Zhu Hailan, yang kini berusia 26 tahun. Zhu Hailan, kekuatan mental level 18. Zhu Hailan cukup puas dengan kekuatan mentalnya. Meskipun tidak sekuat Mu Tuozi, kekuatan mentalnya masih lebih kuat daripada banyak pendekar alam bumi. Murid ketiga yang menguji kekuatan mentalnya adalah mahasiswa baru terbaik dari 6 tahun lalu, bernama Hua Lian, yang kini berusia 24 tahun. Hua Lian, kekuatan mental level 16. Murid keempat yang menguji kekuatan mentalnya adalah mahasiswa baru terbaik dari 2 tahun lalu, bernama Yuchi Tianchong, yang kini berusia 23 tahun. Yuchi Tianchong, kekuatan mental level 12. Kekuatan mental rata-rata pendekar hanya sekitar level 10. Yuchi Tianchong baru terdaftar di Akademi Wuxi selama 2 tahun dan baru mulai berlatih kekuatan mental 2 tahun lalu. Levelnya saat ini sudah cukup mengesankan. Murid kelima yang diuji kekuatan mentalnya adalah mahasiswa baru terbaik dari tahun lalu, bernama Sueling, yang kini berusia 22 tahun. Sueling, tingkat kekuatan mental ke-12. Murid keenam yang menjalani tes adalah Ziqian, yang kini berusia 22 tahun. Lagi pula, Ziqian bukanlah anak bangsawan, dan tidak memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang melimpah sejak kecil. Mencapai level kultivasinya saat ini di usia 22 tahun merupakan prestasi yang luar biasa, bahkan di antara para pendekar kelas bawah. Untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, ia harus mencari uang dengan membunuh orang, menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli ramuan, teknik bela diri, buku panduan, dan senjata. Ziqian, tingkat kekuatan mental 16. Ketika Penatua Yue Jingchan membacakan tingkat kekuatan spiritual Ziqian, semua murid di bawahnya menunjukkan sedikit keheranan. Sungguh luar biasa bagi seorang mahasiswa baru untuk mencapai tingkat kekuatan mental ke-16. Murid ketujuh yang menjalani tes adalah Huang Yanchen, mahasiswa baru terbaik dari 5 tahun lalu, yang kini berusia 21 tahun. Huang Yanchen, tingkat kekuatan mental 21. Huang Yanchen melihat hasilnya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia tak menyangka kekuatan spiritualnya akan naik ke level berikutnya baru-baru ini. Jangan remehkan satu level. Setelah mencapai level 15, setiap level merupakan tantangan yang signifikan. Siswa ke-8 yang menjalani tes adalah Pangeran Huoxing, yang kini berusia 21 tahun. Huoxing, kekuatan spiritual level 17. Penatua Yue Jingchan memandang Pangeran Huoxing dengan penuh kepuasan, dalam hati mendesah betapa mengesankannya para siswa baru pengadilan barat tahun ini, kekuatan mental mereka begitu dahsyat. Namun, Pangeran Huoxing kurang terkesan. Awalnya ia berencana untuk membuat orang terkesan dengan tes kekuatan spiritual, tetapi penampilan Huang Yanchen begitu memukau sehingga ia benar-benar melampauinya. Keduanya berusia 21 tahun, tetapi kekuatan spiritual Huang Yanchen telah mencapai level 21, 4 level lebih tinggi. Apa yang bisa dibanggakannya? Siswa ke-9 yang mengikuti tes kekuatan spiritual adalah Yao Qingtong, yang berusia 19 tahun. Yao Qingtong, kekuatan mental level 15. Yang paling tertekan saat ini adalah Yuchi Tianchong dan Sueling. Mereka memang veteran, namun mereka kalah telak dari para pendatang baru. Kekuatan mental seorang mahasiswa baru saja akan melampaui mereka, tetapi 3 mahasiswa baru sekaligus memiliki segalanya. Bagaimana mungkin mereka merasa demikian?
Mahasiswa ke-10 yang mengikuti tes kekuatan mental adalah Duan Muxingling, 18 tahun, mahasiswa baru terbaik dari 3 tahun lalu. Duan Muxingling, kekuatan mental level 20, kata penatua Yue Jingchan sambil tersenyum. Mahasiswa ke-11 yang diuji kekuatan mentalnya adalah Luo Suihan, mahasiswa baru terbaik dari 4 tahun lalu, yang kini berusia 17 tahun. Luo Suihan, giliranmu, kata penatua Yue Jingchan sambil tersenyum. Latar belakang Luo Suihan tidaklah sederhana. Ia adalah keturunan Luo Su, mahasiswa baru paling berbakat di Pengadilan Barat selama 460 tahun. 4 tahun yang lalu, di usia 13 tahun, ia menjadi mahasiswa baru terbaik di Pengadilan Barat, menggemparkan seluruh Akademi Wuxi. Keluarga Luo adalah klan yang kuat, jadi Luo Suihan tidak perlu datang ke Pengadilan Barat untuk berlatih. Namun, ia sangat bangga dan ingin melampaui leluhurnya, Luo Su. Maka, ia datang ke Pengadilan Barat untuk menelusuri jejak leluhurnya, berharap menjadi sekuat dirinya. Meskipun baru berusia 17 tahun, Luo Suihan diakui sebagai orang nomor 1 di Pengadilan Barat. Bahkan Mu Tuozi, Huang Yanchen, dan Duan Muxingling pun jauh dari tandingannya. Zhang Ruoshen, yang penasaran dengan orang nomor 1 ini, menatap Luo Suihan. Luo Suihan mengenakan jubah putih polos, tanpa hiasan, tampak cukup sederhana. Jika ia berdiri di tengah keramaian, Anda tidak akan menyadarinya sama sekali. Namun begitu Anda menyadarinya, Anda akan terpikat oleh kecantikan dan auranya, merasa bahwa wanita seperti itu tidak pantas berada di bumi, bagaikan peri yang turun dari alam peri. Zhang Ruoshen tidak dapat menemukan satu pun kekurangan pada dirinya. Ia praktis tanpa celah. Ia mendesah dalam hati, sungguh kecantikan yang tiada taraf dan mandiri, tidak dingin dan menyendiri seperti Huang Yanchen maupun eksentrik seperti Duan Muxingling. Dia memiliki aura yang terpisah dan berasal dari dunia lain yang memikat pemirsa dari jauh dan tidak pernah mendekat. Bersambung.